warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak, apa kabar kalian pagi ini? Alhamdulillah kami sehat semua, Bu. Alhamdulillah kalian semua sehat. Semoga kalian selalu diberi kesehatan dalam mengikuti pembelajaran setiap harinya. Baiklah anak-anak, sebelum kita belajar seperti biasanya kita akan membacakan doa terlebih dahulu. Untuk ketua kelas silakan pimpin doanya. Cesar, pimpin doanya. Siap, Bu? Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahman. Amin, artinya ya Tuhanku, tambahkanlah aku ilmu dan berikanlah aku pemahaman. Amin. Bila anak-anak, semoga dengan kita membaca doa tadi kita diberi kemudahan dan keberkahan dalam menerima pembelajaran hari ini dan mudah memahami materi apa yang disampaikan oleh Ibu nanti. Semua anak-anak semoga paham ya. Selanjutnya, sebelum kita memasuki pembelajaran hari ini, baiklah Ibu akan memutarkan sebuah video dari nyanyi kebangsaan yang mana ini gunanya adalah untuk menambah cinta kita terhadap tanah air kita. Ayo kita sama-sama menyanyikan Garuda Pancasila. Semuanya berdiri. Pancasila, aku hukummu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, dibangun bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Oke, terima kasih anak-anak. Silakan untuk duduk kembali. Semoga dengan menyanyikan lagu kebangsaan tadi menambah kecintaan kita terhadap bangsa kita ini. Selanjutnya Ibu akan mengecek absensi kalian, siapa yang hadir dan siapa yang tidak hadir. Siap? Yang hadir silakan tunjuk tangan seperti biasanya. Tunjuk tangan dan sebutkan hadir ya. Adela, hadir Bu. Andrean, hadir Bu. Aswa, hadir Bu. Bino, hadir Bu. Bien, hadir Bu. Fernando Cesar, hadir Bu. Nah, alhamdulillah semuanya hadir pada hari ini untuk mengikuti kegiatan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Baiklah anak-anak, sebelum Ibu memasuki pembelajaran, Ibu akan menyampaikan tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Yang pertama yakni peserta didik mampu membaca surah Ar-Rum ayat 22 tentang keragaman dengan tartil. Yang kedua, peserta didik mampu menulis Quran surah Ar-Rum tentang keragaman dengan baik dan benar. Yang ketiga, peserta didik mampu menjelaskan pesan pokok Ar-Rum tentang keberagaman. Yang keempat, peserta didik mampu mempraktekkan pesan pokok dari surah Ar-Rum tentang keberagaman ini. Nah, selanjutnya Ibu akan menampilkan sebuah gambar atau poster. Nah, coba kalian perhatikan ya. Nah, apa yang kalian pikirkan dari gambar yang Ibu tampilkan ini? Coba kalian perhatikan. Ibu tanya ya satu persatu. Coba Gina, apa yang kamu dapatkan? Apa yang kamu lihat dari gambar tersebut? Sekelompok anak lagi mengaji, Bu. Oke, benar. Yang lain? Belajar ngaji, Bu. Ya. Sesuai dengan tujuan pembelajaran kita tadi, yaitu membaca atau mengaji Al-Quran.
Semoga semua anak-anak ibu bisa mengaji ya. Semuanya bisa ngaji ya. Yang belum ngaji, yang belum bisa ngaji, silakan belajar ngaji di rumah. Ngaji itu wajib bagi kita sebagai anak yang soleh, karena mengaji itu sampai kapanpun, sampai tua pun kita harus belajar mengaji. Karena sholat itu adalah bacaan yang kita baca itu adalah bacaan Arab, bacaan Al-Quran. Karena itu semua anak-anak ibu harus bisa mengaji di rumah, di musola, di masjid dan lainnya. Oke, selanjutnya ibu akan menampilkan tentang surah Ar-Rum. Surah Ar-Rum. Nah, sesuai dengan tujuan pelajaran kita tadi, peserta didik dapat membaca surah Ar-Rum ayat 22. Nah, sekarang ayo kita baca sama-sama dulu surah Ar-Rumnya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min ayatihi khalqus samawati wal ardh wa ikhtilafi al-nisatikum wa alwanikum inna fi dzalika laayatil lil alamin. Artinya, dan di antara tanda-tanda kekuasaan Allah ialah menciptakan langit dan bumi dan lain-lain bahasamu dan warna kulitmu. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang mengetahui. Nah, di sini siapa yang bisa baca surah Ar-Rum? Siapa yang mau coba baca? Ibu minta 3 orang ya bisa baca surah Ar-Rum dengan benar dan teliti. Saya Bu. Ya, silakan Kenzo. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min ayatihi khalqus samawati wal ardh wa ikhtilafu al-nisatikum wa alwanikum inna fi dzalika laayatil lil alamin. Nah, siapa lagi yang mau coba? Ayo. Andrean. Ya, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min ayatihi khalqus samawati wal ardh wa ikhtilafu al-nisatikum wa alwanikum inna fi dzalika laayatil lil alamin. Shadaqallahul azim. Oke. Baiklah anak-anak, tadi sudah ada yang mencoba baca Al-Quran, semuanya sudah bisa. Walaupun masih ada yang terbata-bata makhrajul hurufnya, namun mereka sudah berani mencoba membaca Al-Quran, surah Ar-Rum ini. Baik, selanjutnya Ibu akan menjelaskan tentang apa itu keragaman. Ayo, siapa yang mengetahui, siapa yang bisa, apa itu arti keragaman? Ayo, siapa yang bisa tunjuk tangan ya. Oke, silakan. Apa itu keragaman menurut kamu? Ya, betul. Yang lain coba. Oke. Nah, di sini Ibu jelaskan ya. Keragaman itu adalah keadaan di mana terdapat berbagai perbedaan dalam suatu kelompok atau komunitas atau masyarakat, yang mana perbedaan ini mencakup tentang aspek agama, bahasa, suku, budaya, dan lain sebagainya. Itu adalah keragaman, yang mana keragaman ini harus kita hargai, kita saling menghargai. Kita tidak boleh mencela atau kita tidak boleh kita tidak boleh membeda-bedakan antara satu suku, antara satu agama dengan yang lainnya. Karena apa? Karena mereka itu adalah ciptaan Allah juga. Nah, jadi kita harus saling menghargai perbedaan tersebut. Nah, di sini Ibu akan menjelaskan tentang isi pokok surah Ar-Rum. Yang pertama yaitu setelah kita membaca surah Ar-Rum tadi, sekarang Ibu jelaskan isi pokok dari surah Ar-Rum tadi. Apa isi pokoknya? Yang pertama yaitu Allah menciptakan langit dan bumi dengan segala isinya. Nah, Allah itu maha mulia, Allah itu maha besar, Allah itu maha bijaksana. Dia yang menciptakan segalanya yang ada di bumi dan di langit. Nah, jadi kita semua manusia ini adalah ciptaan Allah, baik itu pohon, hewan, dan semuanya itu adalah merupakan ciptaan Allah. Yang kedua, isi pokok dari surah Ar-Rum yaitu
Allah menciptakan perbedaan bahasa dan warna kulit sebagai bukti keragaman. Nah, di mana dalam surah Ar-Rum tadi Allah menjelaskan, yaitu menciptakan perbedaan bahasa dan warna kulit, karena itu merupakan kebesaran Allah, merupakan tanda-tanda kebesaran Allah yang menciptakan bahasa dan warna kulit kita. Walaupun kita berbeda kulit, walaupun kita berbeda bahasa, kita harus sama saling menyayangi karena kita merupakan ciptaan dari Allah. Terus yang ketiga adalah Allah menciptakan keragaman bahasa supaya manusia dapat saling berkomunikasi. Nah, ini yang ketiga dari isi pokok surah Ar-Rum, yaitu supaya manusia saling berkomunikasi. Itu Allah menciptakan bahasa tadi, perbedaan bahasa supaya kita saling mengenal, supaya kita mudah dalam berkomunikasi. Yang keempat itu adalah adanya perbedaan bahasa dan warna kulit merupakan bukti sekaligus tanda-tanda kebesaran Allah. Nah, ini isi pokoknya tadi, yaitu Allah menciptakan bahasa dan warna kulit itu merupakan tanda-tanda kebesaran Allah. Nah, selain itu apa saja Bu tanda-tanda kebesaran Allah? Banyak. Kita ini adalah tanda-tanda ciptaan Allah nih, tanda-tanda kebesaran Allah yang harus kita hargai, kita hormati. Nah, itu tadi. Nah, selanjutnya Ibu kan jelaskan cara menyikapinya, cara penerapannya dulu, cara penerapan dalam kehidupan sehari-hari dari surah Ar-Rum tadi. Nah, yaitu menggunakan bahasa yang baik dan santun ketika berbicara dan tidak kasar. Nah, kalau kita bertemu dengan orang, hendaknya kita harus berbicara dengan sopan dan santunnya. Nah, bahasa ini adalah cara kita berinteraksi dengan orang lain. Nah, bahasa ini juga bisa menentukan orang itu menyayangi kita atau tidak. Jika kita berucap kasar, orang tidak akan menyayangi kita. Jika kita berbicara lemah lembut, insya Allah orang itu akan menyayangi kita dan menyukai kita. Nah, itu. Yang kedua yaitu mensyukuri warna kulit yang kita miliki. Kita harus mensyukuri warna kulit yang kita miliki. Kenapa? Kita adalah ciptaan Allah. Pernah nggak kalian ketemu orang yang berbeda warna kulitnya? Pernah? Oke. Nah, pernah apa tanggapan kalian? Pernah nggak kalian mengejeknya? Jangan mengejek ya nak ya, nggak boleh. Nah, walaupun kita ketemu orang yang berbeda kulit, kita harus saling menghargai. Boleh menyapa. Misalnya ketemu orang yang berkulit hitam, nggak bisa disapa, enggak, harus kita sapa, Bu, Pak, gitu. Kita sebagai yang kecil menyapa yang besar, boleh. Nah, jangan tidak menyukuri hal-hal yang diberikan oleh Allah tadi. Yang ketiga yaitu tidak mencela bahasa orang lain. Nah, apa ini maksudnya tidak mencela bahasa orang lain? Nah, kita walaupun ketemu orang dengan berbeda bahasa dengan kita tidak boleh mencelanya. Misalnya berkata kasar dengan menanyakan bahasanya, tidak boleh. Kita harus dengan sopan santun, tidak boleh mencela bahasa. Yang dimana dijelaskan dalam surah Ar-Rum tadi bahwa bahasa dan warna kulit itu merupakan tanda-tanda kebesaran Allah. Nah, yang keempat ini ada tidak mencela warna kulit orang lain. Nah, kita tidak boleh mencela warna kulit orang lain. Walaupun orang itu diciptakan Allah warna hitam, pokoknya kita itu sama-sama ciptaan Allah. Intinya kita tidak boleh membeda-bedakan. Kita harus saling menghargai, harus saling menyayangi walaupun kita berbeda agama, berbeda suku. Nah, yang keempat apa isi surah Ar-Rum ini penerapan sehari-hari? Nah, menjaga alam semesta seperti tidak menebang pohon sembarangan. Nah, ini adalah cara kita menjaga alam semesta, alam ciptaan Allah yang ada di bumi dan di langit itu merupakan ciptaan Allah tadi. Nah, kita harus menjaganya dengan cara apa? Dengan cara kita menjaga lingkungan kita tadi, membuang sampah pada tempatnya, tidak menebang pohon sembarangan. Itu adalah salah satu cara kita menjaga alam semesta. Nah,
Sampai sini ada yang ditanya nggak? Jika ada yang belum paham sampai di sini pengertian dari surah Ar-Rum ini, penjelasan dari surah Ar-Rum ini, boleh ditanya ya. Boleh ditanya dengan ibu ya. Assalamualaikum. Yuk jadi. Udah paham semua? Udah Bu? Oke. Selanjutnya ibu akan menampilkan sebuah video yang mana dalam video ini nanti kalian silakan memahami, mengamati video yang ibu tampilkan nanti dan mencatat apa yang ada dalam video ini. Kemudian akan ibu tanyakan satu persatu kepada kalian nanti tentang video yang tersebut isinya. Oke, sekarang ibu tampilkan ya. Silakan mendengar. Musa Official Store. Jangan lupa di follow ya. Malah habis saya jatuh nih. Nah, sembari kalian mengamati video ini, nah, sekalian silakan catat. Silakan siapkan buku, pena untuk mencatat dari isi dari video ini. Kak, bantu Ika. Ya, Kak, bisa. Kak, ya, Kak. Itu, Kak. Lagi. Hati-hati, Kak. Terima kasih Dede. Hebat sekali nih kayak gini. Iya, Kak. Sama-sama. Kita juga seneng kok bisa bantu. Semoga Papa ya, Kak. Begitu Dede. Negara yang pecah. Oh iya Dek, karena adik-adik Ayo saya. yang lainnya jangan ribut, perhatikan ya videonya. Nanti ibu tanya satu persatu kalian. Yang tidak memperhatikan siap-siap dapat hukuman kalau tidak bisa menjawab. Kita boleh cacat. Jangan begitu. Adik-adik semua tukang kan? Kita ikhlas kok nolong kakak. Nggak usah. Kak, yang penting barangnya kakak aman semua. Puji Tuhan. Semoga Tuhan memberkati ya. Sekali lagi, terima kasih ya adik-adik. Sekali Kak. Hati-hati ya, Kak. Astagfirullah. Kapan kejadiannya? Hah? 2 hari yang lalu? Ya ampun, Mei. Terus kamu sama anak-anak gimana kondisinya? Ayo Andrean jangan ribut. Gak punya selimut. Silakan perhatikan video yang ibu tampilkan ini. Catat apa yang kalian pahami dari video ini. Mereka sih hanya saja Ririn sama Aloy mungkin gak bisa sekolah lagi. Nah, sekarang membantu mereka. Musa sama Rara, tolong rapikan barang-barang ini supaya bisa kita antar hari ini juga. Kan? Tapi Ian, tas Rara masih bisa dipakai. Jadi Rara boleh ketut Aloy. Boleh nih. Nah udah selesai videonya. Silakan kalian menjawab apa pertanyaan ibu. Yuk, siapa yang bisa menjawab pertanyaan ibu? Apa yang kalian dapatkan dari video tersebut? Apa pemahamannya? Coba Rizky. Ya Bu. Ya betul. Kamu? Ya betul. Nah di sini ibu jelaskan kembali isi dari video tersebut adalah saling tolong menolong dalam kebaikan. Walaupun yang video yang pertama tadi si Rara membantu orang yang lagi kesusahan, yaitu orang itu non muslim, dia membantunya dalam keadaan beliau ini barangnya jatuh, dia membantu walaupun dia berbeda agama. Nah orang yang berbeda agama kita harus saling membantunya jika kita ketemu dengan dia. Dan yang kedua ini ibu Rara, orang tuanya Rara yang membantu saudaranya yang lagi kebakaran, dia membantu menginfakkan atau mensedekahkan baju. Nah itu ya. Nah di sini dapat kita simpulkan bahwa video ini yaitu kita harus saling tolong menolong dan saling membantu walaupun kita berbeda agama, berbeda ekonomi, berbeda suku, kita harus saling menghargai, saling membantu. Indahnya saling membantu itu merupakan suatu keberkahan dari Allah. Kita akan mendapatkan limpahan yang berkah dari Allah. Nah itu tadi. Nah gimana dengan videonya? Udah paham?
paham nggak tentang menyikapi keragaman ini? Ayo, siapa yang belum paham boleh bertanya ya sama ibu. Ya nak ya, jangan malu bertanya. Orang yang malu bertanya itu akan sesat di jalan. Nah sekarang ibu lanjut lagi ya, jika udah paham. Nah cara kita menyikapi keragaman tersebut. Nah dengan apa kita menyikapinya Bu? Satu, menjalin komunikasi yang baik dengan orang lain. Kita harus berkomunikasi dengan baik dengan orang lain walaupun orang itu berbeda suku, berbeda agama dengan kita. Kita harus berkomunikasi yang baik. Yang kedua, saling menghargai dan menghormati perbedaan yang ada. Nah, ini tadi saling menghormati dan menghargai dalam perbedaan yang ada. Walaupun kita berbeda-beda suku, berbeda-beda agama tadi, kita harus saling menghargai perbedaan tersebut karena perbedaan tersebut merupakan ciptaan Allah, merupakan tanda-tanda kebesaran Allah tadi. Dan jika kamu tidak menghargai, jika anak-anak tidak menghargai dan menghormati perbedaan tersebut, berarti anak-anak tidak menghargai adanya Allah. Nah, jadi kita sebagai anak sekolah, kita sebagai anak yang baik, kita harus saling menghormati walaupun kita itu berbeda suku, bangsa dan agama. Nah, terus menjalin kerjasama. Boleh tidak kita menjalin kerjasama dengan orang yang berbeda agama? Boleh. Bekerja sama dalam kebaikan, misalnya bergotong royong, ya kan? Boleh. Misalnya kita mempunyai tetangga yang non muslim, kita ajak dalam bergotong royong tersebut, ikut sama-sama membantu bergotong royong. Nah, yang keempat ini ada tidak memaksakan kehendak orang lain. Nah, kita tidak boleh memaksakan orang lain karena kehendak orang lain itu merupakan ciptaan Allah juga, merupakan sunatullah, merupakan anugerah Allah, yang mana kita tidak boleh memaksa kehendak orang lain, memaksa orang lain pindah agama, nggak boleh ya. Nah, yang selanjutnya itu saling membantu dalam perbedaan walaupun berbeda. Nah, itu tadi contoh dalam video tadi, si Rara membantu bapak yang non muslim dalam keadaan susah, barangnya jatuh, dia membantu bapak tersebut. Bapak itu warna kulitnya beda, hitam sama Rara putih, bapaknya hitam. Nah, dia membantu dalam keadaan bapak itu barangnya jatuh membantu mengangkatkannya. Nah, sampai sini ada yang ditanya nggak? Ada yang ditanya nggak anak-anak? Yuk, jika kalian tidak ada yang bertanya, kita lanjut dengan diskusi ya. Kita lanjut dengan diskusi, yang mana diskusi nanti kita menggunakan metode card, yang mana pengumpulan kartu, mencocokkan kartu. Nanti kartu ibu bagikan menjadi dua kategori, yang mana kategori satu itu merupakan topik induknya, yang kedua kartu kedua itu rinciannya. Nah, ini ya bentuk kartunya ya. Nanti ini ibu tempelkan di papan tulis. Nah, ibu tempelkan berjejer. Nah, tiga ini ya topik awalnya ya. Nah, terus ini adalah rincian dari topik tersebut. Nah, kalian cocokkan. Misalnya kalian, ini nanti ibu bagikan ya. Ini nanti ibu bagikan secara acak berkelompok ya. Nah, nanti jika kalian menemukan, misalnya contohnya ini ya, agama nih. Nah, silakan kalian maju ke depan nanti. Berkelompok maju ke depan, silakan maju, nanti ibu suruh maju berkelompok. Nah, misalnya dalam kelompok nanti ibu bagikan dulu, nanti ibu bagikan kelompoknya. Dalam satu kelompok itu terdiri dari 4 orang misalnya, nanti ibu bagikan. Nah, kalian diskusikan, ini ibu bagikan, yang rincian ini ibu bagikan kepada kalian rincikan dan kalian diskusikan. Nah, misalnya kelompok A mendapatkan 4 kartu, kelompok 2 mendapatkan 4 kartu, dan seterusnya kelompok 3 juga. Nanti kalian setelah diskusi, nanti kalian maju ke depan mencocokkan sesuai dengan topik induknya. Misalnya contoh keragaman dalam ciptaan Allah misalnya. Nah, ini ibu tempel semua ini. Nah, kalian ketemu misalnya
misalnya agama. Nah, ini agama ini kalian cocokkan di mana? Misalnya di bawah tanda kebesaran Allah atau di bawah ciptaan Allah ini. Nah, itu ya nanti anak ya. Nanti kalau nggak paham kita sama-sama belajar. Nah, silakan ibu bagikan ya. Nah, ibu bagikan ini nanti sama kalian secara acak ya. Nah, udah. Nanti setelah diskusi ini silakan kerjakan. Nanti setelah diskusi ini ibu akan mengevaluasi kalian. Nah, jika kalian benar semua berarti kalian sudah paham dan kalian sudah memahami isi dari pokok surah Al-Rum ini. Nah, sudah selesai? Silakan kita lanjutkan dengan penilaian diri lagi ya. Penilaian diri yang mana nanti ibu akan bagikan kertas ini untuk kalian kerjakan. Nanti ibu bagikan satu persatu, dengan mana perintahnya yaitu silakan berikan tanda centang pada kolom ya atau tidak dan berikan alasannya. Nah, misalnya 1, saya mampu membaca surah Al-Rum tentang keragaman dan fasih dan lancar. Jika iya, contek iya. Jika tidak, contek tidak. Yang kedua, saya mampu menulis surah Al-Rum tentang keragaman. Jika iya, centang iya. Jika tidak, centang tidak. Nah, berikan alasannya. Dan sampai nomor 5. Silakan dikerjakan. Ini dibagikan. Silakan kerjakan. Nah, yang tidak paham boleh bertanya ya, anak-anak. Udah selesai? Kalau udah selesai silakan dikumpul. Nah, silakan dikumpul. Dah. Sekarang kita menyimpulkan apa kesimpulan kita belajar hari ini. Apa anak-anak bisa? Siapa yang bisa menyimpulkan penyimpulan belajar kita hari ini? Dan bisa? Ayo coba. Tentang keragaman. Ya betul. Yang lain? Boleh, betul. Nah, mari sini ibu jelaskan lagi ya anak-anak, di mana keragaman itu merupakan suatu perbedaan antara suku, bangsa, adat istiadat, yang mana kita harus saling menghargai, menghormati dan menyayangi. Itu tadi ya keragaman. Terus kesimpulannya dari surah Al-Rum menjelaskan itu 1, mengajarkan nilai-nilai toleransi dan saling menghargai dan pentingnya kerjasama dalam keberagaman. Terus ayat surah Al-Rum ini juga mendorong kita untuk lebih bijak dalam menghadapi perbedaan dan menjadikan sebagai sarana dan memperkaya kehidupan sosial dan spiritual kita. Surah Al-Rum juga menyampaikan pesan penting mengenai keragaman yang ada di dunia yang mencakup perbedaan bahasa, warna kulit, suku dan bangsa tadi. Ayat ini juga mengajarkan kita bahwa perbedaan tersebut bukanlah hal yang harusnya menyebabkan kita berselisih, melainkan merupakan bagian dari ciptaan Allah dan memiliki tujuan yang mulia. Allah menciptakan manusia untuk saling mengenal, bukan untuk saling berselisih atau mempersulit. Itu kesimpulan kita belajar hari ini, mana semoga anak-anak bisa menerapkan dalam kehidupan sehari-hari, yang mana jika ketemu orang yang berbeda agama, jika ketemu dengan orang yang berbeda suku, kita harus saling menghargai dan kita tidak boleh mencela dan kita tidak boleh memusuhi. Nah, jika di sekolah misalnya kita bertemu dengan dan kita mempunyai kawan yang warna kulitnya hitam, kita tidak boleh mengecilnya atau tidak berteman dengannya. Kita sama-sama berteman ya anaknya. Nggak boleh kita membeda-bedakan antara satu dengan yang lainnya, antara merah dan putih, antara putih dan hitam, karena itu merupakan ciptaan Allah. Dah. Cukup sampai di sini pembelajaran kita. Kita lanjut minggu depan dengan menghafal surah Al-Rum. Nah, untuk anak-anak ibu silakan belajar di rumah membaca surah Al-Rum dan menghafal surah Al-Rum. Nah, sekian ibu tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.